model atau modus perekrutan yang dilakukan oleh si sindikat ini seperti apa, Bu? Ya, ada yang dengan modus kawin kontrak seperti itu ya, atau pengantin pesanan, atau juga modusnya misalnya mengurus ibadah seperti itu ya, padahal mengurus ibadah, padahal kemudian bekerja gitu ya, menetap lebih lama gitu ya, atau ada juga yang anak buah kapal seperti ABK. itu ya. Beberapa pengalaman juga kenapa kemudian mereka enggan untuk meneruskan itu ke jalur hukum karena keluarga juga. mereka juga terlibat gitu, entah itu tantenya atau omnya. Ini pendataan kita korban TPPO ini berdasarkan usia seperti itu ya. Jadi 25 sampai 29 tahun itu 18%, kemudian 30 sampai 34 tahun itu adalah 25%. 35 sampai 39 tahun itu sebanyak 42%, 40 sampai 44 tahun itu sebesar 15%. Nah, seperti itu. Artinya memang ini masih usia-usia produktif. Dan bahkan tidak jarang para korban ini tidak tahu siapa yang merekrut dia. Bayangkan Anda mendapatkan pesan WhatsApp, gaji 15 juta per bulan, kerja di hotel berbintang di Kamboja, tiket pesawat ditanggung, dan tidak perlu pengalaman. Nah, pesan yang sama diterima oleh lebih dari 300 WNI yang kini hilang kontak dengan keluarga mereka. Untuk membedah ini semua, kami menghadirkan penyidik dari Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri, AKBP Syarifah Nur Huda, SIKMH yang telah menangani beberapa kasus TPPO. Selamat datang, Bu Syarifah. Sama. Panggilannya Bu Syarifah aja, Bu ya. Boleh. Terima kasih sudah menyempatkan diri, Bu, untuk hadir di tempat ini hari ini untuk kita sama-sama sharing dengan sahabat siber yang ada di rumah. Nah, Bu Syarifah, boleh ceritain dong ke sobat siber dan masyarakat yang lain. Direktorat PPA-PPO. Nah, PPO-nya ini apa sih, Bu? Ya, jadi Direktorat PPA dan PPO ini baru saja diresmikan oleh Bapak Kapolri pada akhir Desember 2024 lalu. Berarti umurnya sekitar setahunan, kurang lebihnya. Kemudian di dalamnya ada 3 subdit, ya, yaitu subdit 1 itu adalah subdit perempuan, kemudian yang kedua itu adalah subdit anak, dan yang ketiga adalah subdit TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang. Seperti itu. PPO-nya itu perdagangan dan penyelundupan orang. Iya. Oke. Jadi trafficking sama smuggling ya, Bu? Iya. Oke. Di PPO sendiri itu, Bu, ada berapa penyidik yang menangani kasus itu, Bu? Jadi di subdit 3 sendiri, tempat kami berdinas sekarang, itu ada sekitar kurang lebih 40 personil. 40 orang ya, Bu ya? Ya, 40 personil. Yang terdiri dari 5 unit, kemudian menangani mengenai tindak TPPO itu. Oke, terus kalau kita ngomong masalah penanganan kasus, Bu ya, dari periode 2000 kan PPA-PPO baru establishingnya 2024 nih. Nah, selama 2024 sampai ke 2025 ini, Bu, kira-kira udah berapa banyak nih, Bu, kasus yang ditangani sama Direktorat Ibu sendiri ini? Oke, saya cek datanya ya. Iya. Jadi sebetulnya puncak-puncaknya terjadi TPPO itu pada tahun 2023. 2023 di mana jumlah laporan polisi itu mencapai 1061 dan jumlah korbannya itu mencapai 3.366. Dari 1.000 laporan korbannya 3.000 ya? 3.366. Nah, kemudian pada 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana jumlah LP-nya menjadi yang tadi 1061 menjadi 843 dan korbannya menjadi 2.179. Kemudian pada 2025 ini kita mencatat jumlah laporan polisinya itu sebanyak 364 dan jumlah korbannya itu adalah 1.180. Ini adalah data yang terregistrasi dalam laporan polisi. Artinya menutup kemungkinan juga bahwa data sesungguhnya ini kemungkinan bisa lebih besar daripada ini. Jadi kayak semacam fenomena gunung es gitu, ya, yang kelihatan di permukaan hanya segitu, tapi kita masih memungkinkan karena ini adalah data laporan polisi seperti itu. Betul. Dan korbannya juga terdiri dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak seperti itu. Ini kasus PPO yang Ibu dan tim tangani ini dia konvensionalkah atau digital?
Ada yang konvensional juga, ada yang digital. Ada yang di dalam negeri terjadinya, ada juga yang di luar negeri, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita banyak dimudahkan nih Bu dengan platform sosial media, perpesanan dan digitalisasi yang sekarang ini sangat cepat banget nih perkembangannya. Ada nggak sih Bu pengaruhnya terhadap kasus PPO yang Ibu tangani? Iya, jadi rata-rata korban yang laporan yang kita tangani, korban itu mendapatkan informasi pertama kali ajakan untuk bekerja itu adalah dari dari komunikasi media sosial seperti itu ya, entah itu lewat platform Telegram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya gitu. Jadi hampir sebagian besar itu semuanya mendapatkan informasi dari situ, namun juga ada juga informasi dari mulut ke mulut seperti itu. Oke. Jadi memang intinya adalah diawali dari ajakan. Dari entah itu konvensional langsung ketemu mulut ke mulut, atau itu dia dapatkan informasi ajakan itu dari platform digital itu Bu ya. Kalau dari pengalaman Bu Syarifah selama berkarir ya kan di PPO itu, wilayah atau demografis bagian mana di Indonesia yang paling rentan untuk menjadi sasaran si pelaku sindikat PPO ini Bu? Iya, jadi kita memapping beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi kantong-kantong terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini, yaitu NTB ya, Lampung, Riau, kemudian Kalimantan Barat, ya, kemudian Sumut ya, seperti itu, dan beberapa area lainnya juga ada di Indonesia. Oke. Jadi NTB, Lampung, Riau, Kalimantan, Sumut, Jawa Barat juga. Oke. Jadi malah kalau kita lihat kalau kita dengarkan dari informasi dari Bu Syarifah itu, mostly itu dari daerah Sumatera ya Bu ya, yang menjadi perlintasan sampai ke NTB dan beberapa bagian di Jawa Barat ya Bu ya. Itu juga faktor geografis gitu ya, itu juga kemudian menjadi salah satu pemicu memudahkan dari para pelaku-pelaku TPPO ini untuk mentransfer atau melakukan perpindahan kepada korban-korbannya. Kita kasih contoh Kalimantan Barat gitu. Jadi di Kalimantan Barat itu adalah berbatasan dengan negara Malaysia gitu ya. Itu ada Sarawak di situ. Sarawak ya. Kemudian untuk Kalimantan Utara itu berbatasan dengan Malaysia juga, itu daerah Sabah. Di mana untuk berbatasan antara Sarawak dan di ujung Kalimantan Barat itu di Sanggau itu bisa melewati jalan-jalan tikus. Nah, jadi jalan-jalan tikus yang itu misalnya dari lahan sawit misalnya. Mereka menggunakan area lahan sawit itu? Iya, salah satunya ya aksesnya ya. Jadi itu kemudian memudahkan untuk perpindahan itu. Atau misalnya di Kalimantan Utara misalnya, itu lewat kapal-kapal gitu ya, kapal-kapal yang tidak terlalu besar gitu ya, namun kemudian itu bisa menjadi sarana transportasi untuk memindahkan para korban ini ke Sabah seperti itu. Berarti memang para pelaku atau sindikat ini mereka mengenal area di tempat yang mereka sasar itu dengan baik, sehingga mereka bisa bahkan memanfaatkan lahan sawit sebagai rute ya Bu ya? Ya, karena memang di sana kan banyak lahan-lahan sawit seperti itu ya, ataupun jalan-jalan tikus ataupun hutan gitu ya, sehingga itu memang jalur itu memang dipakai untuk warga sekitar sebetulnya, untuk beraktivitas seperti itu. Memang itu jalan yang bisa dipakai untuk warga sekitar, dan bahkan kalau misalnya di Kalbar itu kan mereka sering berkeluarga ya, walaupun mereka terpisah dengan patok batas wilayah itu, mereka sebenarnya saling berkeluarga, sehingga akses itu juga menjadi akses perlintasan yang biasa mereka lalui gitu loh. Dan orang lihatnya kayak biasa aja gitu. Ya. Nah ini kan kalau konvensional ya Bu ya, mereka tadi perlintasan yang digunakan oleh sindikat untuk membawa ya kan Bu, para calon-calon korban TPPO ini ke luar Indonesia, atau mungkin ada juga yang di dalam Indonesia Bu, dari dalam Indonesia ke Indonesia sendiri? Iya. Ada juga Bu? Iya. Jadi TPPO ini bisa terjadi di dalam negeri,
ya antar daerah ataupun juga dari dalam ke luar negeri, gitu, seperti itu. Nah, kebanyakan yang Ibu tangani dari awal Ibu berkarya di Direktorat PPA-PPO itu perekrutan, model atau modus perekrutan yang dilakukan oleh si sindikat ini seperti apa, Bu? Ya, jadi ada bermacam-macam ya. Ada yang dengan modus kawin kontrak seperti itu ya, atau pengantin pesanan, atau juga modusnya misalnya mengurus ibadah seperti itu ya. Padahal mengurus ibadah, padahal kemudian bekerja gitu ya, menetap lebih lama gitu ya. Atau ada juga yang anak buah kapal seperti itu ya. Ini ajakan yang diterima oleh si korban itu langsung. Ya, biasanya ada perantaranya seperti itu ya, ada perantara. Nah, ini juga kemudian menjadi salah satu tantangan juga bagi penyidik karena perantara-perantara ini biasanya orang-orang terdekatnya juga seperti itu. Orang terdekat. Ya, beberapa pengalaman juga kenapa kemudian mereka enggan untuk meneruskan itu ke jalur hukum karena keluarga juga. Mereka juga terlibat gitu, entah itu tantenya atau omnya seperti itu. Berarti ini disampaikan secara konvensional ya, Bu ya? Lisan langsung disampaikan, kamu nggak kerja di situ gitu, Bu ya? Iya, seperti itu. Atau dengan modus-modus yang tadi, misalnya kamu misalnya dijanjikan nanti hidup enak, hidup layak ya, setiap bulan dapat apa namanya, income lah seperti itu, kemudian menikah dengan orang luar gitu ya, menikah dengan orang luar negeri seperti itu. Ternyata sampai di sana yang bersangkutan ini atau korban ini hanya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau KDRT. Sementara janji yang dijanjikan itu tidak diberikan, tidak dapatkan. Nah, kalau dari pengalaman Bu Syarifah sendiri, seberapa banyak, Bu, dari yang ajakan konvensional itu dengan yang ajakan yang secara digital misalnya? Apakah itu semuanya dilakukan, ajakannya itu diterima secara konvensional, langsung tatap muka, atau ada yang juga modusnya itu dilaksanakan menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital? Yang digital juga memungkinkan ya, menjadi number juga untuk menjadi awal atau starting point dari terjadi tindak pidana perdagangan orang ini gitu. Namun yang ajakan konvensional itu seperti ajakan dari mulut ke mulut itu juga jauh lebih banyak terjadi juga seperti itu. Nah, kalau dari yang Ibu tangani, Bu, kira-kira ada segmentasi usia nggak, Bu, yang dari Ibu tangani itu, kayaknya kok banyakan yang usia sekian sampai sekian ya, atau yang gender ini ya daripada yang itu ada nggak, Bu? Saya bawakan datanya ya. Jadi ini pendataan kita korban TPPO ini berdasarkan usia seperti itu ya. Jadi 25 sampai 29 tahun itu 18%, kemudian 30 sampai 34 tahun itu adalah 25%, 35 sampai 39 tahun itu sebanyak 42%, 40 sampai 44 tahun itu sebesar 15%. Nah, seperti itu. Artinya memang ini masih usia-usia produktif, seperti itu. Jadi 40% dari usia 35 sampai 40 ya, Bu? 35 sampai 39 tahun. Oh, 35 sampai 39. Iya. Itu mayoritas ya, Bu ya? Di 2025 itu sebanyak 42%. 42. Gitu. Nah, ini juga menarik ya, dari segi pendidikan. SD itu 3%, sementara pendidikan SMP itu 24%, SMA, lulusan SMA dan SMK itu 66%, kemudian S1 7%. Bahkan ada juga korban yang cukup well educated juga kemudian bisa juga menjadi korban TPPO seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan itu tidak kemudian mempengaruhi seseorang untuk menjadi korban atau enggak. Tapi kalau dari data yang Bu sampaikan tadi memang mayoritas itu di SMA, SMK ya, Bu ya. Di 60 sekian persen tadi, Bu ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang tadi Ibu bilang, bahkan yang well educated aja, bahkan yang sarjana aja itu masih juga berpotensi untuk menjadi korban PPO itu sendiri, Bu ya. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman Ibu nyidik nih, Bu, kasus-kasus ini, ada nggak sih yang berstatement bahwa kami lebih mudah untuk
menggait orang dari sosial media, menggait korban dari sosial media, itu ada nggak sih Bu? Atau mereka kebanyakan itu kayak kami melakukan ajakan ini itu langsung door to door dari kampung ke kampung atau dari rumah ke rumah? Ya, saya kira di era digital saat ini ya, di mana pengguna WhatsApp di Indonesia itu terbesar ketiga di seluruh dunia setelah India dan Brazil. Sehingga memungkinkan untuk penggunaan lewat platform komunikasi digital itu memang lebih mudah untuk menjangkau para korban-korban ini seperti itu ya. Nah, kemudian juga lebih cepat ya, pesan tersampaikan semua lebih cepat, bahkan bisa juga pesan-pesan ini disampaikan secara anonim gitu. Nah, sehingga tidak tahu siapa, tidak perlu muncul tatap muka secara langsung siapa ya, Bu, ya? yang pemilik akun sesungguhnya seperti itu. Nah, kalau ngomong masalah teknologi itu, dan tadi Bu juga bilang bahwa itu banyak di broadcast juga ya Bu ya, selain di media sosial, di perpesanan juga. Untuk kita bisa mengenali atau mengidentifikasi ini Bu, ini seperti apa nih Bu supaya kita bisa mengenali, oh ini red flag-nya lowongan pekerjaan palsu nih, atau upaya PPO yang sedang dilakukan oleh orang di sosial media atau di perpesanan seperti apa Bu? Iya, kami mengidentifikasi ya ciri-ciri pesan yang kemungkinan itu adalah tawaran-tawaran yang berindikasi gitu ya terjadi tindak adalah TPPO seperti itu. Ya, yang pasti ada iming-iming yang cukup tinggi di situ. Misalnya iming-iming gaji sebulan 40 juta, gaji sebulan 50 juta, artinya gajinya tinggi gitu. Nah, kemudian syaratnya mungkin tidak terlalu complicated misalnya seperti itu. Tidak perlu pengalaman mudah, gitu ya? Tidak perlu pengalaman, tidak perlu yang penting bisa komputer misalnya seperti itu ya. Atau kemudian juga ada juga yang berbayar. Nah, jadi harus mendaftar dengan biaya sekian misalnya seperti itu. Jadi nggak semuanya itu serta-merta gratis ya Bu ya? Ada juga yang modusnya bayar dulu? Ada yang bayar dulu seperti itu. Nah, ada juga yang pokoknya tahu beres, semua sudah dibuatkan, nanti akan dipandu oleh orang yang kami tunjuk, kemudian nanti tinggal berangkat, tiketnya sekian, semua sudah tersedia seperti itu. Nah, karena kalau kita berpikir secara rasional kan, mana mungkin skill tidak ada, gaji bisa tinggi seperti itu kan. Saya jadi juga mau itu Bu. Hanya orang-orang yang berpikiran pendek ya, kemudian tidak berpikir menggunakan logikanya seperti itu, ingin dapat gaji yang besar tanpa memiliki skill yang cukup seperti itu. Atau juga bisa jadi mendapatkan gambaran sukses life misalnya seperti itu ya. Oh, ini berhasil di luar negeri dan sebagainya. Sehingga tergiur dan tertarik seperti itu. Itu dia Bu. Nah, kalau yang selama Bu Syarifah tangani ini Bu, ini masih tentang ajakan. Bagaimana sih Bu si pelaku kejahatan itu bisa menggait si calon korban? Iya, biasanya memang mungkin bisa menggunakan algoritma juga ya, misalnya kemudian ada iklan, kemudian dia mengklik seperti itu, atau juga kemudian setelah itu nanti ada yang menghubungi dia, kemudian nanti setelah menghubungi, nanti kamu akan dihubungi oleh ini, kamu cari kerjaannya, nanti akan ada yang menghubungi ya gitu. Nah, kemudian nanti dari situ kemudian berpindah ke platform yang lainnya, misalnya tadi awalnya lewat WhatsApp, kemudian bisa pindah ke Telegram, atau pindah ke Line misalnya. Nah, kemudian itu obrolan itu terus berlanjut hingga sampai misalnya video call misalnya seperti itu, atau ada juga yang tanpa video call gitu. Jadi ada juga yang pelaku ini atau rekruter ini mengarahkan dari jarak jauh. Misalnya nanti Anda ke sana, nanti di sana nanti diajarkan buat ini seperti paspornya seperti ini, nanti akan bertemu dengan ini seperti itu. Oke Bu. Ada kemungkinan nggak Bu dari faktor orang terdekat, teman dekatnya atau keluarga yang juga mungkin andil dalam proses perekrutan itu sendiri Bu? Iya, seperti yang tadi saya singgung ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi misalnya nih
pengalaman biasanya untuk satu kasus tertentu itu biasanya temannya yang menawarkan ya. Ada juga misalnya untuk kasus pengantin pesanan misalnya, itu biasanya ya itu keluarganya. Nah, mungkin keluarganya nih juga dikenalkan juga atau mendapat tawaran juga dari orang lain juga gitu, yang misalnya dia agak susah menyasar si anak ini ya, dia bisa menyasar ke keluarganya misalnya, karena tahu misalnya kondisi keluarganya lagi sakit atau apa seperti itu, sehingga banyaklah modus yang digunakan sehingga membuat si orang ini, korban ini tertarik seperti itu, sehingga dan mereka yakin karena orang dekat itu sendiri yang bertestimoni kan Bu ya? Iya, karena kan ada success story tadi. Iya. Saya berhasil, nanti kalau kamu begini, kamu Di Kamboja hidup banyak enak, uang, atau di luar negeri mana banyak ya. uang gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya itu yang terjadi itu dengan masing-masing modus seperti itu. Oke Bu. Bu, nah gimana dengan iklan-iklan nih Bu? Kan kami pernah juga melihat ada beberapa orang yang kayak flexing gitu Bu. Memamerkan kekayaannya, terus suksesannya dari pekerjaan tertentu yang dikemas dengan video pendek, video singkat gitu Bu, video-video yang durasinya nggak lebih dari 1 menit. Itu berseliweran itu di TikTok, di Instagram, entah di platform manapun. Dan ini kalau saya pribadi sih, apa ya, menjadi hal yang sebenarnya sangat berpotensi untuk menggait seseorang untuk menjadi calon atau orang-orang yang berpotensi untuk jadi calon korban berikutnya. Nah, kalau dari sisi Bu Syarifah sendiri gimana menurut Bu Syarifah? Ya, karena video pendek itu mudah untuk ditonton ya, ringan untuk ditonton. Kemudian dia juga menarik ya pastinya. Kemudian dia mudah untuk disebarkan. Oke. Nah, oleh karena itu shareable ya Bu ya, untuk ke siapa aja, kemana ya, karena aja. kan durasinya pendek, otomatis kan tidak terlalu lama. Jadi itu kemudian banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku seperti itu ya untuk membuat iklan atau apa tadi dengan modus yang tadi misalnya menunjukkan kehidupannya yang sukses seperti itu ya, untuk menarik para calon-calon korban ini. Dan polanya juga sama tadi Bu sampaikan ya Bu ya. Jadi dari konten itu, dari ajakan-ajakan itulah ya, nanti dia akan move ke platform A, lalu platform B, ke platform C, sampai dengan dia ada yang video call, ada yang tanpa video call, dia cuman by voice gitu aja Bu ya. Sampai akhirnya mereka entah itu diseberangkan ke negara tetangga, atau ada juga yang dipindahkan dari tempat A atau provinsi A ke provinsi B. Dan bahkan tidak jarang para korban ini tidak tahu siapa yang merekrut dia. Karena para pelaku ini tidak telepon, tidak menggunakan suara, misalnya semua diarahkan lewat chat itu, seperti itu. Oh, ada yang cuma chat doang, mereka percaya? Ada yang cuma chat aja. Oh, keren ya. Jadi bahkan tidak tahu pelakunya siapa. Jadi ketika misalnya mau balik lagi ke situ, akunnya sudah tidak ada, di-delete seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini Bu, kalau itu misalkan konvensional kan mungkin proses mitigasinya adalah sosialisasi melalui press release apa segala macam kan Bu. Nah, kalau misalkan itu berkaitan dengan konten-konten digital, itu apa yang dilakukan oleh penyidik TPPO Bu? Nah, menarik ya. Jadi salah satu program pencegahan yang dimiliki oleh Direktorat PPA dan PPO di bawah pimpinan Bu Direktur adalah nama programnya adalah Rise and Speak. Di mana Rise and Speak ini pada tahun di 2025 itu memulai kegiatannya itu di 16 titik kalau saya tidak salah. Itu dengan partisipan yang berhasil hadir dalam pertemuan secara langsung itu mencapai 8.000 lebih. Seperti itu ya. Selain itu juga Direktorat PPA dan PPO juga memiliki akun Instagram. Ya, juga di daerah juga. Apa tuh Bu namanya Bu? Biar nanti Sobat Siber bisa follow. Dit PPA PPO juga. Oh, ya. Dit PPA PPO ya. Jadi di era yang digital seperti ini, setiap orang
mungkin enggan atau masih belum tahu atau takut dan sebagainya untuk langsung datang ke kantor polisi, tapi lewat platform Instagram itu bisa DM, kemudian juga bisa kemudian ditindaklanjuti seperti itu. Nah, menarik nih Bu, ngomong masalah pelaporan. Apa sih Bu yang harus masyarakat itu siapkan kalau misalkan mereka mau melaporkan dugaan terkait dengan tindak pidana PPO, Bu? Saya kira yang pasti satu keberanian dulu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke Direktorat PPA dan PPO Barreskrim juga di wilayah, karena kemarin baru saja di launching 11 Direktorat PPA dan PPO di Polda di seluruh Indonesia. Jangan ragu untuk datang ya apabila mengetahui informasi ataupun apapun yang berkaitan dengan TPPO ya. Kemudian secara hukum tentunya akan kita dalami ya. Kemudian nanti penyidik yang akan misalnya mengumpulkan barang buktinya, alat buktinya dan sebagainya. Nah kan tadi Ibu bilang kan ini kan kayak tindak pidana ini kan atau si korban PPA itu sendiri itu kan dia seperti fenomena gunung es. Jadi yang meskipun ada yang melapor secara permukaan, diduga ini masih ada juga lainnya nih yang belum mau untuk rise and speak. Iya. Kayak gitu Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu yang membuat korban itu mereka tuh tahu Bu udah jadi korban, tapi mereka merasa berat untuk melaporkan diri mereka sendiri? Ya, saya kira faktor kultur atau sosio masyarakat kita yang juga masih belum aware terhadap harus kita meningkatkan kepedulian terhadap kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ini, seperti itu. Bahkan banyak masih dianggap sebagai aib, ya, malu, dan sebagainya, seperti itu. Padahal seharusnya ketika kita mengetahui ada tetangga kita atau orang terdekat kita yang menjadi korban, orang terdekat itulah yang kemudian harus merangkul terlebih dahulu. Ya, kemudian apabila perlu untuk melaporkan ya, dan tidak usah takut-takut, tidak usah sungkan, tidak usah segan untuk berani bersuara, ya, untuk berani menyampaikan kepada pihak kepolisian gitu. Nah, maka hadirlah Direktorat PPA dan PPO ini di Barreskrim juga di 11 Polda dan Polres ya, jajaran Polres adalah untuk meningkatkan perlindungan ya dan pelayanan kepada kaum perempuan dan anak, dan juga kelompok rentan. Karena menyadari bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin tahun semakin meningkat, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bu, dalam menangani kasus pidana ini Bu, ada nggak sih Bu hambatannya atau tantangan terbesar apa yang pernah Bu Syarifah dan tim alamin pada waktu menangani kasus seperti ini? Ya, tantangannya saya kira ada di beberapa aspek ya. Katakanlah dari aspek korban sendiri. Kadang korban yang seperti tadi itu masih enggan untuk melapor. Kenapa? Karena korban tidak merasa dirinya sebagai korban. Seperti itu ya. Baik dari untuk kasus TPPO, bahkan kasus KDRT lah katakan. Dengan berbagai aspek-aspek yang mengelilinginya, dia merasa bahwa oh ini memang sudah takdirnya atau sebagainya. Itu jadi dia merasa dia tidak sebagai korban gitu ya, atau dia enggan untuk melapor, atau kalau saya melapor maka mungkin orang-orang terdekat saya ini juga akan terkena gitu kan. Itu juga dilema bagi korban KDRT kan, ketika dia melapor dia berpikir anaknya bagaimana gitu kan, nanti oh siapa yang membiayai dan sebagainya gitu. Kemudian dari aspek penegakan hukum juga ya misalnya ya. Jadi apalagi khusus untuk TPPO itu kadang minim alat bukti. Ya, minim alat buktinya. Kenapa? Karena ketika apalagi misalnya kasus yang berhubungan tidak hanya berhubungan dengan online gitu ya, tapi juga dengan kasus-kasus TPPO lain, mereka ini kan berawal dari platform digital, komunikasi digital. Sehingga ketika mereka sudah sampai ke tujuan, HP para korban ini biasanya di-reset oleh pelaku, sehingga jejak komunikasi itu sudah terhapus semua. Dan bahkan semua chat-chat itu semua
terhapus semua seperti itu. Nah, itu juga menjadi satu kendala kita. Atau juga misalnya pada saat laporan terjadi korban itu masih berada di luar negeri. Seperti itu. Nah, itu juga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari si korban ini. Nah, tadi kan Bu Syarifah juga bilang nih, pernah ada kondisi di mana LP-nya itu sebenarnya udah berjalan, udah ada LP, tapi si korbannya itu masih di luar negeri. Nah, ini berarti bisa dibilang bahwa itu adalah salah satu jenis tindak pidana yang transnasional crime ya Bu ya. Selama Bu Syarifah menangani kasus TPPO ini, Bu pernah ada kendala nggak sih Bu untuk menangani tindak pidana yang notabene lintas negara? Apakah biasa aja, mudah-mudah aja, atau ada kendala atau hambatan Bu? Ya, sejauh ini koordinasi dengan perwakilan ya, perwakilan di negara-negara luar itu juga terjalin dengan baik gitu. Kita bisa berkoordinasi dengan KBRI yang ada di negara tersebut gitu. Atau jika ada Polri atas juga di sana kita juga bisa berkomunikasi seperti itu. Atas yang di negara tujuan ya Bu ya. Itu juga bahkan banyak juga laporan itu yang dikirimkan oleh atas Polri yang ada di luar negeri seperti itu, dikirimkan kepada kita gitu. Kemudian bisa kita tindak lanjuti. Atau misalnya ada korban yang misalnya masih berada di luar negeri, kita juga berkoordinasi dengan perwakilan Polri yang ada di sana. Kemudian jika memungkinkan, kemudian perwakilan Polri ini berkomunikasi dengan KBRI gitu ya, yang ada di negara tersebut gitu. Sejauh ini menurut kami koordinasi itu sudah berjalan cukup baik dan lancar. Artinya memang meskipun ada kesulitan tetap masih bisa dikomunikasikan ya, karena kita juga selain kita punya kerjasama dengan beberapa negara, juga kita juga ada atas polisi ya Bu ya, di beberapa negara di sekitar Indonesia. Nah, sekarang Bu kira-kira dari Bu Syarifah sendiri nih, apa yang harus masyarakat ketahui supaya masyarakat atau orang-orang terdekat itu terhindar Bu dari tindak pidana TPPO itu sendiri Bu? Yang pertama kami ingatkan untuk waspada seperti itu ya. Jadi apabila menerima informasi atau apapun, waspada, sadar dan mengecek terlebih dahulu. Misalnya mengatasnamakan perusahaan, cek identitas ataupun asal-usul perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian jangan mudah terpancing, tergiur dengan gaji atau iming-iming gaji yang tinggi seperti itu. Kemudian juga melaporkan kepada orang-orang terdekat seperti itu, atau lebih baik kepada kepolisian seperti itu, sehingga sedari awal itu bisa dilakukan pencegahan. Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi memang itu ada hal-hal yang memang perlu diketahui ya Bu ya, khususnya. Saya pikir satu lagi ya. Apa tuh Bu? Jangan pernah mudahnya memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Nah itu Sobat Siber, hati-hati dan waspada untuk membagikan data pribadi ataupun foto-foto pribadi. Nah, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain ya Bu ya? Iya. Oke. Walaupun dia menggunakan kemudian nanti yang kita kenal dengan love scamming ya seperti itu ya. Dia mempengaruhi alam bawah sadar, psikologi dari korban dan sebagainya. Be aware. Luar biasa sekali pengalaman dan sharing dari AKBP Syarifah Nurhuda SIKMH. Terima kasih. Saya terima kasih banyak ya Bu ya sudah berkenan hadir di sini untuk sharing pengalaman dengan Sobat Siber dan masyarakat yang lain. Sama-sama, terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Jadi terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, terutama yang sedang mencari pekerjaan, agar mereka tetap berhati-hati dan waspada. Karena selalu kita dituntut untuk double check atau recheck kembali informasi yang kita dapatkan, apakah tawaran kerja itu benar adanya atau hanya penipuan. Apalagi kalau dia too good to be true, gajinya gede tanpa pengalaman. Satu share dari Anda bisa mencegah satu keluarga kehilangan anggota keluarganya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih.